Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi hadithil mustafa sayyidina wa nabiyyina wa habibina mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa liqadarihi azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Wiji Kampung Berawi serta perangkat yang berhadir, yang kami muliati dan kami hormat, Ketua BKN Masjid Al-Furqan Kampung Berawi beserta jajarannya, dan yang kami muliakan Ustaz penceramah Tengku Haji Masrur Aidiasi, dan yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah salat subuh yang telah berhadir di Masjid Al-Furqan Berawi. Kami atas nama BKN Masjid Al-Furqan Berawi mengucapkan selamat datang kepada para jamaah yang terdiri dari berbagai daerah, berbagai desa yang bergabung dalam kegiatan jamaah subuh keliling Dewan Kemakmuran Masjid Aceh wilayah Kota Banda Aceh atau disingkat dengan jamaah suling di KMA. Untuk itu kepada Tengku Masrur Edi kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama, perangkat Kampung Berawi yang kita muliakan dan hormati, BKM Masjid Al-Furqan Berawi yang saya muliakan dan hormati, kawan-kawan hadirin dan hadirat dari rombongan safari subuh yang telah berkenan meringankan langkah hadir ke majelis ini, meramaikan kegiatan yang meramaikan ini di dalam bahasa Arab disebut dengan imarah, memakmurkan. Kawan-kawan dari organisasi Muhammadiyah ketika membuat kegiatan namanya mu'tamar, orang-orang yang hadir meramaikan kegiatan tersebut disebut dengan mu'tamirin, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penggumbira. Jadi menyemarakkan kegiatan tersebut dengan banyaknya orang yang hadir. Dan di dalam Islam meramaikan kegiatan-kegiatan kebaikan itu adalah sebuah kebaikannya tersendiri, sehingga salah satu bentuk ibadah di dalam Islam adalah meramaikan tanah haram dengan kegiatan ibadah. Orang-orang yang datang ke sana dalam kegiatan tersebut
ibadahnya dinamakan umrah. Orang-orang yang datang disebut dengan mu'tamir, sama seperti kegiatan Muhammadiyah tadi. Cuma kalau disebutkan ini secara umum, nanti banyak orang NU nggak mau umrah lagi, menjadi mu'tamir kan? Itu hanya pendekatan dari sisi bahasa. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bergabung dalam komunitas yang semakin hari semakin besar, mudah-mudahan semakin menjadi sebuah syiar bagi kita semuanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di hari ini pula kita sudah berada pada tanggal 19 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dan Rabiul Awal dipilih oleh Allah Ta'ala dari 12 bulan untuk menjadi bulan istimewa, tempat lahirnya, waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan itu tergantung pihak mana yang paling hebat. Jadi kalau bagi kita yang normal-normal ini, sungguh meninggal di hari Jumat adalah keistimewaan tersendiri. Tetapi untuk orang seperti Rasulullah tidak perlu tambahan yang lain untuk menjadi istimewa. Tetapi segala sesuatu yang lain merasa istimewa karena kehadiran dan keberadaan beliau. Maka ini yang harus menjadi latar pemahaman kita, bahwa orang-orang yang terhormat tidak perlu tambahan embel-embel dan umbul-umbul untuk menjadi lebih terhormat. Tapi embel-embel dan umbul-umbul itu menjadi terhormat karena menempel pada dirinya. Maka ketika kita punya orang-orang hebat, dulu ada gubernur-gubernur hebat sekelas Profesor Dr. Ibrahim Hasan MBA. Saat itu kita kagum pada gelar MBA. Pertanyaannya, apakah beliau yang bangga dengan gelar MBA, ataukah orang yang memberikan gelar MBA itu merasa bangga karena menempel pada nama beliau? Tergantung kemana arah kebesarannya. Maka ada orang yang menumpang besar kepada alma mater tempat dia kuliah sebelumnya, dan ada tempat kuliah yang merasa hebat karena mempunyai seorang alumni yang seperti dirinya. Nah sekarang ini banyak di antara kita ketika melihat pola pikir dan tingkah laku di dalam hidup, ada kondisi yang kita merasa tidak percaya diri kecuali karena melekat dalam lembaga tersebut. Karena itulah kita memilih harus kuliah di universitas favorit. Kenapa? Kita tidak cukup punya rasa bangga dan percaya diri atas kapasitas diri masing-masing, jadi harus merasa besar oleh kelembagaan. Tetapi ada orang yang tidak harus memilih lembaga, yang penting dia mengkaji ilmu kemudian berkiprah dalam masyarakat. Justru kelak lembaga itu merasa bangga punya alumni seperti dirinya, maka nanti akan dibanggakan. Itu si fulan murid kami dulunya, ada kebanggaan-kebanggaan tersebut. Maka tinggal kita posisikan diri pada tempat yang mana. Apakah bagian dari orang yang merasa bangga karena berada di komunitas tersebut, atau ingin komunitas tersebut merasa bangga karena kita berada di dalamnya? Maka dulu Rasulullah ketika mendakwahkan Islam itu sudah punya kemuliaan. Rasulullah itu sudah sangat mulia. Tetapi Rasulullah mengajukan sebuah proposal kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'izzil islama bi ahabbi umaraini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang Umar yang lebih engkau cintai. Bayangkan, Islam itu sudah mulia, Rasulullah itu sudah mulia, tapi Rasulullah ingin menumpang kemuliaan itu pada salah seorang dari dua pria yang bernama Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amru bin Hisham. Tetap lisannya sama, Ain Mim Ra. Hanya Amru itu dia ditambah waw di ujung. Amru bin As, Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ini kelak namanya menjadi populer dengan sebutan Abu Jahal. Ya, burung bangai. Maka setiap orang yang bangai itu dinisbahkan kepada beliau. Allahumma a'izzil islam bi ahabbi umaraini ilaika. Ya Allah,
muliakanlah Islam ini dengan salah seorang di antara dua Umar yang lebih engkau cintai. Dan ternyata perjalanan waktu membuktikan Umar bin Khattab lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada Amru bin Hisham. Ini kehormatan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar yang Islam numpang bangga dengan keberadaan beliau, kelak memamerkan Islam itu sebagai kebanggaan yang lain. Ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, beliau ingatkan umat Islam dan orang-orang yang hidup di masa itu, kunna qauman azilla'a. Dulunya kita adalah kaum yang hina, bangsa yang hina, tidak dipandang oleh dunia walaupun dengan sebelah mata, bangsa yang barbar. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan datangnya Islam. Bayangkan interaksi timbal balik. Ketika Rasulullah memulai dakwah Islam, beliau ingin dakwah Islam itu dimuliakan dengan hadirnya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berkuasa, Umar bin Khattab mengingatkan bahwa kita menjadi mulia karena adanya Islam. Interaksi yang timbal balik. Fa mahma talabna al-izzata bighairil Islam, maka kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya kita mencari kehormatan, kemuliaan dengan tidak berpedoman kepada Islam, azallanallahu, maka kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat dari Sayyidina Umar ketika Islam di puncak peradaban, ketika umat Islam sanggup menaklukkan Persia dan Romawi. Tapi hari ini umat Islam sedang mencari tipologi yang lain dari sistem kehidupannya, dan rata-rata para pemimpinnya bercermin ke Amerika. Sayangnya kita tidak benar-benar seperti mereka. Amerika ajarkan demokrasi, sampai hari ini partainya cuma dua, Republik dengan Demokrat. Bahagia hawa Demokrat bukan? Republik dengan Demokrat. Sedangkan kita hancur lebur Pak Luya. Hancur lebur itu bahasa Aceh hancur lebu. Pak Luya, urunya. Dan sekarang kita berbangga-bangga dengan sanggup mendirikan partai. Aceh ketemu pedang partai kabeh bahagia, tantang ketemu dalam surga. Jadi kita bukan orang yang ingin memperkuat posisi dakwah, tetapi ingin memecah belah lebih hancur lagi sehingga lebih mudah untuk dipecah belahkan oleh pihak-pihak lain. Orang Amerika mengajarkan kita demokrasi agar menerima orang perempuan di dalam politik menjadi pemimpin. Tapi kenyataannya Amerika sampai hari ini sudah 45 orang presiden, belum pernah ada satu orang pun yang jadi presiden. Ketika ada kontestasi antara seorang perempuan yang sangat berpengalaman di bidang politik, 2 periode jadi first lady, ibu negara, kemudian jadi menteri luar negeri dan sangat sukses, berhadapan dengan seorang pria yang agak-agak sedikit gila, Donald Trump, orang Amerika lebih memilih yang laki-laki gila daripada orang perempuan yang berpengalaman. Bayangkan, kita belajar demokrasi kepada mereka yang mereka sendiri menolaknya. Makan fa'al ya. Tapi kita kalau sudah ke Amerikaan kabeh bahagia. Kiblat kita tetap Amerika. Padahal kita tidak mengambil apa yang mereka praktekkan. Kita diajarkan ekonomi Amerika dari lulusan Berkeley, itu mafia-mafia Berkeley, diajarkan ekonomi yang Amerika mempraktekkan sebalik dari apa yang mereka ajarkan kepada kita. Kita diajarkan ekonomi untuk selalu terikat dengan utang kepada IMF dan lain sebagainya, tapi mereka berlepas diri dari utang-utang tersebut. Maka Amerika praktekkan sistem ekonominya, mereka menjadi maju, dan kita praktekkan sistem ekonomi makin maju ke belakang. Alhamdulillah, utang makin lebih. Ini negeri kita. Ketika kita terapkan hukum Belanda, di Belanda itu penjara sudah kosong, tidak ada lagi narapidana. Sementara penjara kita perlu diperluas. Maka terakhir saya berkunjung ke rumah tahanan kelas 2B di Janto. Waktu itu yang masih menjadi kalapasnya Pak Yusneidi, sekarang sudah pindah Pulau Sukun. Daya tampung lapas itu sekitar 160 sekian orang. Saya tanya ke beliau, sudah berapa banyak murid di pesantren ini Pak? Kata beliau sudah hampir 500 orang Pak Ustaz. Peminatnya sedang tinggi Pak. Ya, bayangkan itu tanpa uang pendaftaran. Jadi martuh. Bayangkan ketika Belanda yang menciptakan sistem hukum ini, penjara mereka sudah kosong, sedangkan penjara kita penuh sesak.
Kenapa? Ini bukan tentang sistem hukumnya, tapi memang kita yang tidak punya karakter di dalam melaksanakan sesuatu. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban moral. Kita hanya menganggap segala sesuatu itu sebagai prestise, sebagai prestasi, bukan sebagai sebuah tanggung jawab. Maka karena itulah pada hari ini, setelah 20 tahun kita jalankan syariat Islam, biasanya syariat Islam itu mendatangkan kemakmuran dan kehormatan. Tapi justru syariat Islam di Aceh ini mendatangkan kehinaan. Dengan syariat Islam ini ekonomi kita terpuruk. Dengan syariat Islam ini kita selalu jalan menunduk-nunduk. Apa yang salah? Bukan syariatnya, kitanya yang salah. Kitanya yang salah. Dari awal tidak berencana menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan akhlak serta semangat yang terbangun di dalamnya. Maka ini yang harus menjadi sebuah perhatian dan renungan bagi semua kita, agar jangan sampai nama Islam yang sudah harum selama 15 abad rusak gara-gara Islam itu dibawa ke Aceh. Sudah 15 abad Islam itu harum namanya, kemanapun datang dia mendatangkan kemakmuran. Negeri manapun yang dia datangi, maka negeri itu terbuka aksesnya. Jadi kalau di dalam bahasa negara lain ketika datang ke sebuah negeri itu dianggap sebagai sebuah penaklukan, istikmar, penjajahan, maka di dalam bahasa Islam ketika datang ke sebuah negeri itu bukan penjajahan, tetapi al-fathu, pembukaan. Fathu dari kata-kata buka, dibuka. Apa makna dibuka? Akses penduduk negeri itu untuk segala sesuatu dibuka. Maka ketika Islam datang ke Konstantinopel, ke Turki, di Turki itu berkembang ajaran Kristen, tetapi penduduk Kristen yang beragama Kristen itu sendiri terjajah oleh para pendeta-pendetanya di kala itu. Maka ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan, mereka yang terjajah sekte dan mazhabnya itu dibuka akses luas-luasnya, silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Islam datang lil fathi, untuk membuka akses-akses tersebut. Maka nauzubillah, citra Islam yang 15 abad ini harum hanya rusak ketika sampai ke Aceh. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan Islam itu sesuai dengan ruh dan spirit. Mulai dari pejabat yang mengeksekusi, nauzubillah, sampai kepada orang-orang paham yang membuat narasi. Maka beberapa hari yang lalu saya hadir ke sebuah acara seorang kawan yang buka tempat usaha baru. Usaha yang paling produktif di Aceh itu ya usaha santai, kedai kopi. Buka lah kedai kopi baru. Ada pabrik di Aceh. Manufaktur nggak ada di Aceh. Pabrik terakhir di Aceh adalah pabrik padi. Itu pun sekarang tidak bisa bertahan. Pabrik padi ada Aceh lebihnya. Karena bila bertahan di tempat nggak ada lagi produksinya. Maka usaha kita usaha santai, alhamdulillah Pak, santai-santai bintang kaya, tutupnya rajin. Jadi ketika duduk dengan kawan-kawan juga pegiat safari subuh seperti ini, begitu duduk langsung perhatian beliau itu tertuju ke sebuah spanduk yang tertulis, bahasanya indah sekali, utamakan sholat. Langsung beliau apresiasi kalimat tersebut, ilunyo galak, utamakan sholat. Begitu beliau katakan ilunyo galak, langsung saya gugat, ilun cik urang galak minta pakai ya. Balon yang keliru. Narasi kata-kata utamakan salat itu narasi yang keliru. Karena di dalam Islam itu bukan kalimat yang benar. Karena Nabi tidak datang untuk menyuruh kita salat. Coba perhatikan dalam hadis Nabi. Adakah misi utama beliau untuk mengajak kita salat? Bahasa dakwah beliau itu selalu bahasa utamakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Enggak disebutkan mukmin yang paling sempurna iman itu yang paling rajin sholatnya, yang paling di awal waktu sholatnya. Ini terkait dengan akhlak. Tidak sholat sudah pasti tidak berakhlak. Sholat di awal waktu belum tentu itu yang paling bagus.
Makanya Nabi itu bukan orang yang paling disiplin salat di awal waktu. Yang paling disiplin salat di awal waktu itu kita. Maka jangan-jangan di akhirat nanti derajat kita lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan lebih taat kita nyonggonya. Kenapa? Beliau orang yang menempatkan skala prioritas aulawiyat. Maka bayangkan hadis yang menjadi landasan tentang pemahaman khilafiyah di dalam Islam itu berbicara ketika Nabi selesai dari peperangan Khandaq, Nabi dan umat Islam merasa dikhianati oleh orang Yahudi Bani Quraidah. Yahudi ini memang tabiat bawaan sejak lahir adalah orang yang melanggar janji. Wa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Wa kullama ahadu ahdan, setiap kali mereka membuat perjanjian, nabadhahu fariqum minhum, ada saja kelompok-kelompok Yahudi ini yang melanggar perjanjian tersebut. Ini tabiat Yahudi. Jadi kalau sampai sekarang kita masih percaya Yahudi, bukan Yahudi yang jahat, ceritanya bangai. Akhlak mereka sudah dinyatakan dalam Al-Quran, orang yang ingkar janji. Hanya kita saja terlalu bodoh untuk selalu percaya janji mereka. Hanya merpati yang tidak ingkar janji. Ketika selesai dari perang Khandaq, turun perintah dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan dulu letakkan senjata, karena Yahudi Bani Quraidah itu bukan orang yang bisa dipercaya. Maka kalian harus segera bertindak dan bersikap untuk menundukkan mereka. Nabi baru saja selesai mandi, beliau langsung berpakaian, dalam beliau instruksikan pasukan, angkat senjata, berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Itu belum sempat sholat asar, baru pulang dari Khandaq. Jarak dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah itu sekitar 5 km, 10 km pulang dan pergi. Saking pentingnya peperangan ini, diabaikan sholat asar. Apa sabda beliau? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Andai kata Nabi menyampaikan pagi ini, sungguh kita akan menggugat beliau. Berapalah harga Bani Quraidah dibandingkan sholat asar di awal waktu? Maka telah jawabannya. Maka berangkatlah 3,000 muqatil, 3.000 orang prajurit bergerak. 5 km itu bukan jarak yang dekat untuk jalan kaki. 5 km dari Tino saja arah Peruk Cokeung deh. Itu 5 km. Mereka perlu persiapan. Ketika sudah selesai persiapan, Nabi arahkan komando pasukan, jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Bergeraklah pasukan ini. Tapi matahari hampir terbenam, perkampungan itu masih jauh. Tenteranya ke Hanjejak Plung-Plung, mereka bergerak itu di dalam barisan, teratur, terstruktur. Maka ketika matahari hampir terbenam, mulailah para sahabat ini berpikir, ini kita berjalan sampai ke sana tapi sholat asar keluar waktu, atau kita sholat asar dulu di sini tetapi melanggar perintah Nabi. Maka sebahagian mereka memilih sholat asar di perjalanan untuk tetap sholat di dalam waktu, dan sebahagian lagi melanjutkan perjalanan sholat asar sudah keluar waktu. Ini sahabat hidup bersama dengan Nabi, sholat asar keluar dari waktunya. Ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah, mereka kepung perkampungan tersebut selama 25 hari sampai akhirnya mereka menyerah. Maka sampai di tempat tersebut, dua-dua delegasi ini datang melapor, ya Rasulullah, karena Anda larang kami sholat asar kecuali di sini, maka walaupun keluar waktu kami tidak sholat dulu. Terus kena baru semayang tapi ke maghrib. Yang satu kelompok lagi katakan, ya Rasulullah, kami memahami maksud dari perkataanmu, supaya kita cepat sampai ke sana, maka usahakan sebelum matahari terbenam sudah sampai dan sholat asar di sana. Ternyata dalam prosesnya matahari hampir terbenam dan kampung itu belum terlihat, maka kami jaga sholat tetap di dalam waktu. Apa yang terjadi? Walam ya'naf ahadan minhum, Nabi tidak mencela salah satu pun dari dua kelompok ini. Dua-duanya dianggap benar. Kalau kita sekarang dalam posisi Nabi, pasti ada salah satu pihak yang kita salahkan. Jika tungang tak kau pegah baik teman yang berjalan cik ada kan.
Tapi ini Nabi dengan keteladanannya, walam ya'naf ahadan minhum, beliau mengapresiasi orang yang berpegang kepada nas, mantuk, dan beliau menghargai orang yang memahami mafhumnya. Kepada mafhum, ada mantuk, ada mafhum di dalam syariat, dua-duanya benar, ada landasan berpikir. Tetap yang dikedepankan adalah akhlaknya. Tapi hari ini akhlak itu tidak menjadi perhatian bagi kita. Yang kita perhatikan selalu tentang salat saja. Maka pelan-pelan semakin lama salat itu semakin memperburuk citra Islam karena kesalahpahaman kita di dalam mengaplikasikannya. Saya sering contohkan. Sekarang sejak pemerintah orderan ini menaikkan harga bahan bakar, bayangkan yang antri bahan bakar tersebut sampai sekian puluh meter dengan sepeda motor. Berkumandang azan, tutup SPBU. Pertanyaannya, yang antrinya ngejak semayang? Lalu petugas SPBU yang tutup layanan tersebut ngejak semayang? Maghrib, coba sekali-kali lewat kawasan SPBU itu pada saat maghrib, di saat sedang ada pertalite, yang antrian itu panjang, tetap doa enggak. Itu syariat kita. Syariat pokoknya waktu azan tutup tempat usaha. Nah itu mayangahan bobek gini. Beberapa kali menjelang maghrib saya duduk di warung kopi sampai azan maghrib berkumandang. Orang di dalam itu masih ramai, laki-laki dan perempuan. Tapi begitu menjelang kumandang azan, 2 menit, 5 menit menjelang azan, tutup pintu depan, lalu padamkan lampu di luar. Ini melindungi pelanggaran syariat. Andai kata lampu dinyalakan terang dan pintu dibuka, maka sungguh terlihat siapa yang tidak tergerak menunaikan sholat. Paling kurang ada rasa malu yang muncul di dalam hatinya. Ini lewat ya Tuhan itu bahabah. Tapi begitu pintu ditutup, lampu depan dipadamkan, alhamdulillah keaman. Ini kenapa? Karena narasi kita tentang syariat itu tidak benar. Lalu ketika kita gugat para pihak terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita terhadap syariat, apa yang bisa Anda sumbangkan dari jabatan Anda dan kedudukan Anda untuk syariat ini? Apa yang terjadi? Semua pihak bersembunyi di balik kata sakti, kami bekerja sesuai dengan tupoksi. Hanya paham tentang tupoksi negara, lupa tupoksi dari Allah Ta'ala. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di muka bumi itu khalifah, pelanjut estafet kepemimpinan. Kita lupa tentang tupoksi ketika Rasulullah katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Bila tidak mampu maka dengan lidahnya, bila tidak mampu maka dengan hatinya. Sayangnya narasi yang berkembang bukan mengubah kemungkaran dengan hati, tetapi membenci kemungkaran dengan hati. Pertanyaannya, sejak kapan di dalam agama ini kita disuruh untuk membenci kemungkaran dengan hati? Tidak ada perintah membenci, karena hadis itu menggunakan kata ataf. Fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Apabila tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka ubah dengan lisan. Bila tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisan, maka ubah dengan hati, bukan membenci dengan hati. Tidak didapati narasi kata benci di situ. Ini kesalahan kita di dalam menarasikan teks-teks agama. Maka ini PR besar bagi kita sekarang. Apa yang menyebabkan syariat Islam di Aceh tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap umatnya? Ternyata karena umatnya tidak punya kontribusi apapun terhadap syariat itu sendiri, selain dari kita menjaga ibadah masing-masing sendiri. Padahal tegaknya syariat ini, kalau ingin kembali kepada izzah dan kemuliaan tersebut, maka harus kembali kepada konsep ketika Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu umat terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh. Sedangkan kita jangankan menyuruh, mengajak pun tidak mampu. Ini bahasanya menyuruh, ta'muruna bil ma'ruf. Tentu ketika menyuruh itu ada prinsip, yaitu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
amrun ma'asti'la wa aksuhud du'a wa fit tasawi faltimasu waqa'a. Kata Imam Ahmad Damanhuri dalam kitab Matan Sulam Munawwarat, amrun ma'asti'la disebut perintah apabila ada unsur datang dari yang lebih tinggi. Makanya dalam bahasa militer permintaan komandan adalah perintah. Kenapa? Amrun ma'asti'la, kalau datang dari yang lebih tinggi disebut perintah. Wa aksuhud doa, tapi bila posisinya terbalik, datang dari sesuatu yang lebih rendah, maka itu disebut dengan doa, permohonan. Kita perintahkan Allah Ta'ala, ya Allah berikan rezeki kepadaku, itu perintah. Tetapi kita tidak menyebutnya itu perintah, tetapi itu adalah doa, padahal kita sedang memerintah Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah menyuruh kita, itu bukan doa, itu adalah perintah. Maka dalam struktur militer, ketika komandan meminta sesuatu, itu secara hakikat adalah perintah. Kenapa? Karena dari atas kepada yang di bawah. Nah, kita sekarang ketika disebutkan amar ma'ruf, maka itu harus terstruktur dari derajat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dari suami kepada istri, dari orang tua kepada anak, dari pemimpin kepada rakyat. Itu baru disebut dengan perintah. Ini amar ma'ruf. Tapi kita sekarang baru wafit tasawi, pada orang yang sederajat, faltimasu waqa'a, maka disebut dengan iltimas. Iltimas itu diadopsi dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh disebut melemeh-lemeh. Wate perleti pupu payah terpegah baju-baju baitem terima. Derajat kita sama. Diterima tidak diterima tidak ada konsekuensi, tidak ada sebuah dampak baginya. Nanti menjak kakek jangan kakahan. Makanya Islam ketika didakwahkan oleh Nabi amar ma'ruf nahi mungkar ini, apa kata beliau? Ibda binafsih, mulai dari dirimu. Lalu ke siapa lagi? Summa biman ta'ulu, lalu kepada orang-orang yang kepentingannya itu ada di dalam tanganmu. Saya punya perusahaan, saya punya toko, ada anak-anak buah saya yang bekerja di tempat tersebut, maka saya syaratkan kalau kalian bekerja di toko ini wajib untuk menjalankan kebaikan. Amar ma'ruf, yang pertama salat pada waktunya. Alhamdulillah kalau berjamaah, enggak mesti di awal waktu. Kalau sedang datang pelanggan, layani dulu. Nanti usahakan salat tetap di dalam waktu secara berjamaah. Kemudian jangan lakukan kemungkaran. Ini standar saya, kalau kalian pakai celana pendek, jangan bekerja di tempat usaha saya. Kalau kita jadi kecil, menyekatuk lu puntung baik gaduk gampung ke menyebatu cik tungang kakek pukul surat berkali ke bakke kemudian dia ada berapa. Summa biman ta'ulu, lalu mulai dari orang-orang yang kepentingannya itu ada di dalam tanganmu. Kalau pemerintah mau berbuat, mudah sekali. Sekarang ketika pemerintah inginkan kita pakai masker, tinggal dibuat peraturan, yang tidak pakai masker nggak bisa masuk kantor pemerintah. Bukankah dalam konsep yang sama kita bisa terapkan pada aturan aurat? Yang tidak standar menggunakan pakaian menutup aurat, maka layanan apapun dari pemerintah tidak akan diberikan. Selesai. Tapi tidak ada keinginan. Kenapa? Takut nanti enggak dapat lagi jabatan ke tengah pada kampanye kan pilih leadernya orang. Kita kalah negosiasi dengan orang-orang yang tidak memuliakan aturan dan syariat Allah Ta'ala. Padahal kemuliaan, kekuasaan dan lain sebagainya bukan orang tersebut yang berikan, bukan masyarakat yang berikan, tapi Allah yang berikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang mempunyai kekuasaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendak. Kalau Allah inginkan kita menjadi penguasa, enggak perlu repot-repot jak melemeh-lemeh bah masyarakat, jak kampanye laki fotokopi KDP. Citanya buat PJ wali kota lewetnya. Nak jak kampanye kan? Tapi ketika Allah Ta'ala berkehendak beliau jadi pemimpin cik. Oh, tetap harus ada berjuang, tengku benar prestasi, benar karir. Negeri ini sudah membuktikan semua syarat-syarat tersebut bisa dibatalkan kalau Allah Ta'ala berkehendak. Syarat presiden itu kan rumit, harus sehat lahir dan batin. Tapi siapa yang bisa bayangkan aturan-aturan seketat itu bisa meluluskan seorang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi presiden? 250 juta rakyat Indonesia lupa menyuruh beliau untuk periksa kesehatan.
Maka waktu takalan SBY, Prabowo, Wiranto, Megawati tes jadi presiden, pakai kimono terbit temung ruangan lah rumah sakit periksa kesihatan, lahir dan batin diperiksa. Andai kata Gus Dur disuruh periksa kesihatan dari tempat parkir kena lewat. Tapi ketika Allah berkehendak beliau jadi presiden, beliau sendiri yang katakan, presiden Indonesia itu ada yang gila wanita, gila harta, gila kerja. Kalau saya ini yang pilih saya orang gila Allah. Citanya yang pungo dah pilih kan? Nggak pegah gerau kan? Ini yang terjadi. Kenapa? Allah Ta'ala berkehendak. Kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak, di Aceh terbukti. Jangankan ijazah dan sertifikat, nyawa pun tidak perlu untuk menjadi pejabat. Terbukti dulu pernah pada masa Abu Dr. Zaini ada orang yang sudah setahun meninggal dunia dilantik jadi pejabat. Untung hana gejak urut pelantikan. Nyamnya sempat hadirnya musibah dia. Sudah setahun meninggal dunia tapi masih dilantik jadi pejabat. Oh, kita bilang ini silap Pak Ustaz. Silap itu pekerjaan manual 1-2 orang. Ini yang bekerja lembaga profesional BKPP. Kiban sabuh kantornya bisa silap pemedum memeriksa status bahwa orang ini tak rukun ya. Ini kehendak Allah. Tapi tidak ada yang berfikir tentang kehendak Allah, seolah-olah segala sesuatu yang terjadi di alam itu berlalu begitu saja tanpa ada campur kehendak Allah Ta'ala di dalamnya, iradah dan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini PR besar bagi kita. Oleh karena itulah dalam kehidupan ini Nabi memberikan ilustrasi yang mudah kita cerna, tidak terlalu tinggi filosofinya. Beda dengan orang-orang pandai di negeri kita. Mereka itu saking tingginya filosofi, setiap kali berbicara itu orang yang dengar tidak paham. Makanya standar orang pandai di negeri ini, waktu dia kepegah habarnya yang dengar nak hukumnya kecerang dah orang habar. Apa paham dah? Wallah lah, oh mah hebat dah habar. Apa kan? Wallah lah mana hukum? Nyampe terpegah orang dengar mengkedau kan hukum ni. Maka harus pakai bahasa yang aneh-aneh. Makanya masuk kuliah itu harus melahap lebih dahulu kamus ilmiah populer. Bahasa haji memang orang dengar. Padahal tujuan komunikasi untuk mudah memahami. Khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitasnya. Ini perlu begahnya mungkin orang hukum dia. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat pemikirannya. Beda begah intelektualitas. Kadang kalau tentang benar-benar hukum intelektualitas. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan daya nalarnya, tingkat pemahamannya. Idenya waktu itu pegah apa? Yang pegah hana hukum yang dengar lebih-lebih lam. Hari tak pokok je turak ni yo. Kalau lagi Korea Selatan, Korea Utara jadinya. Maka Nabi buat ilustrasi kehidupan ini. Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha. Perumpamaan orang-orang yang menjalankan syariat Allah, menjalankan aturan-aturannya, hudud batasan-batasannya, wal waqi'i fiha, dan perumpamaan orang-orang yang terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah tersebut, kamatsali qaumin, itu seperti satu kaum, sebuah komunitas, sebuah kelompok masyarakat, istahammu ala safinatin, diundi untuk naik sebuah kapal. Nabi membahasakan naik kapal itu undian, bukan beli tiket bisa dipesan. Kalau beli tiket kita bisa mencari kelasnya, mulai dari kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi non-seat, lengkap ya. Tapi ini diundi. Itu menandakan bahwa kehidupan kita ini bukan by order, bukan dengan pesanan. Kita tidak pernah berpesan, ya Allah nepelahi lan pemimpin, ya Allah nepelahi yang ayah dan urang malim, ya Allah nepelahi lan yang yah dan urang kaya. Tidak. Istahammu ala safinatin. Kita diundi lahir ke dunia ini. Fa asaba ba'dhum a'laha, maka ada sebagian yang posisinya di atas, di geladak. Wa asaba ba'dhum asfalaha, dan sebagian mereka posisinya di bawah. Yang di bawah itu tertutup akses ke matahari, ke langit, dan tertutup akses ke air. Yang di atas bisa mengakses semuanya. Fa kana alladhi asfalahu, maka orang-orang yang berada di bawah kapal tersebut setiap kali menginginkan air, marru ala man fawqahum, berjalan melewati orang-orang yang di atas mereka. Orang yang di atas ini terganggu. Asal perlai yang miyub lewat tu, pergaru orang di atas. Karena yang di bawah ini merasa tidak nyaman mengganggu yang di atas, mereka sambil naik ke atas itu
berbicara, "Lau anna kharaqna min nasibina syai'an kai la nu'zi man fawqana." Medihkan kamu kurek mentang meyuk becut bepeh teru adan di atas. Mereka tahu orang yang di atas itu kesal karena mereka lalu lalang. Lalu dibalaslah dengan ucapan ini. Medih ada bek ngepekaru adan. Tengah duduk santai-santai bana nak bek kamu pekaru. Kami korek saja lubang di bawah sedikit. Dengan bahasa sindiran, sinis. Apa yang terjadi? Lau tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau orang yang di atas itu membiarkan keinginan orang yang di bawah untuk membuat lubang di kapal, semuanya akan binasa. Kenapa? Masuk air ke dalam kapal, yang di bawah tenggelam, yang di atas pun celaka. Tapi kalau mereka tahan baik, kakak ada gabuk-gabuk kamu becut, terganggu kami sedikit gak masalah. Yang penting jangan kalian buat lubang di bawah. Tapi kita hari ini membiarkan lubang itu terus dikorek. Maka hari ini yang berada di jabatan, di kekayaan, mengabaikan orang-orang yang sedang berada di bawah tersebut. Yang di atas buat standar semakin tinggi, menyebabkan yang di bawah itu kehidupannya semakin rumit. Kita buat saja ilustrasi sederhana tentang prosesi kenduri-kenduri tersebut. Dulu kenduri itu sederhana, hanya leng tika teke, pasang terpalnya tempat ada pada plastik hijau biru. Kemudian undang jeme, yang penting kuah belangong bumangat, berlemah qala. Selesai. Tapi pelan-pelan enggak cukup terpal, kita ganti dengan teratak. Tetap duduknya di lantai tika sekai. Lalu tika sekai berganti pakai kursi plastik. Kamu tambah biaya. Dasarnya hanya kursi plastik. Lama-lama kita berikan contoh kursi plastik yang harus bersampul dengan kain putih, kain iklan sewa. Setelah itu teratak enggak boleh teratak biasa dibagi kelas. Nyok teratak kenduri 7, nyok teratak kenduri acara. Maka payah pakai yang kerucut kain iklan biaya sewa. Lalu orang-orang kaya mengapresiasi panitia yang terlibat. Ini untuk setiap panitia kita berikan baju seragam khusus. Satu orang kaya buat demikian, datang orang kaya lain, hayu cik benar, dibuatlah baju seragam khusus. Sampai acara pada orang miskin enggak ada anggaran untuk baju panitia. Begitu acara rapat, nyo yang tu parkir tipulan, nyo yang bagian magun tipulan, yang jaga hidangan tipulan. Begitu mau baca doa, tinggal, "Hai, baju seragam kiban Pak?" Karena kamu kalian orang kaya benar. Karena menahan malu sebagai tuan rumah yang punya acara, maka ke hacok bajai mutang le. Ketika kamu mutang, tinggal fikir pat temita bayu. Mudah-mudahan terpegat kotak amal buat acara. Maka setelah selesai acara dikeluarkanlah uang dari kotak amal, dikalkulasikanlah sewa teratak sekian, catering sekian, bajai panitia sekian, habis peng 200 juta. Naik tambang kado tertuh 75 juta. Kenduri kali ini rugi 25 juta. Mak itu kakak anak. Waktu pegang kenduri karugo. Kenapa? Karena berubah dari standar yang sederhana kehidupan ini dipersulit oleh orang-orang yang mempunyai akses kepada kekayaan. Sewa gedung, sewa teratak, pakai baju seragam. Maka ketika saya buat kenduri di Kota Madya Cekul, pada itu balik kota. Hana baju seragam. Ejak cidara yang tengkuk pak baju seragam. Ke kerja, hang ajak wow deh. Kenapa? Bukan kita tidak mampu memberikan baju seragam. Tetapi masalahnya itu akan menjadi contoh bagi orang lain. Ketika kita berani memberikan contoh yang berbeda, orang mulai berpikir, oh ternyata Haji lagu acara pakai baju seragam. Maka akan memudahkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka hari ini saat kita berbicara selalu nomenklaturnya, utamakan solat berjamaah di awal waktu. Di tempat-tempat kerja itu sudah bagus dulu narasinya safety first, utamakan keselamatan. Tapi sekarang utamakan solat. Maka begitu berkumandang azan, yang penting solatnya berjamaah. Dari atas gegrup meyuk, pokoknya betul berjamaah. Ini bukan hanya utamakan keselamatan versi dunia, utamakan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Solatnya dijaga. Maka narasi solat berjamaah di awal waktu itu narasi yang benar-benar merusak syariat. Narasi yang merusak syariat. Nabi hanya menyatakan jaga salat dalam waktu. Allah menyatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat terhadap orang yang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktu. Ada batas awal, ada batas akhir. Kalau tutup tempat usaha pada waktu salat,
maka tunjukkan dalam satu hari satu malam yang mana yang bukan waktu salat. Zuhur dari jam 12.45, 12.30 waktu salat tutup. Sampai kapan? Waktu salat. Nanti habis waktu zuhur tamu asam tutup cilam. Asam tamu maghrib tutup lam. Maghrib tamu isya tutup lam. Isyam tamu subuh tutup lam. Subuh berhabis nohat po 12 pohon 6 lewat leher. Maka sekarang baru boleh buka tempat usaha nanti sampai sebelum salat zuhur. Mai elok lakai dia. Maka jangan rumitkan syariah yang mudah ini, tapi arahkan orang kepada akhlak. Asal melihat sudah berkumandang azan, ayo kita ajak solat. Jangan tutup pintu depan kedai, karena itu hanya membuka peluang kepada orang yang tidak solat untuk bersembunyi. Pehah pintunya, menyeteput putrang dalam lampu, menyeperlihat publikasi. Ini nama-nama orang yang masih duduk dalam kedai. Ada pegatnya, kena running text yang pakai LED. Nama-nama penaji pelanggan yang masih duduk di dalam kita publikasi supaya ada rasa malu ketika mereka tidak menjalankan solat. Tapi apakah di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu? Yang jangan keluar dari waktu tanpa uzur. Tapi keluar dari waktu itu sendiri diizinkan dalam syariat apabila ada uzur. Maka itu yang selalu saya katakan, Arab Saudi itu negara yang paling disiplin salat berjamaah dan di awal waktu. Tetapi tidak ada perintah untuk tutup kedai. Ini ceritanya yang orang yang umrah, yang haji. Adakah toko-toko di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tutup ketika azan berkumandang? Ya. Tokonya tetap buka, tapi orang tetap datang ke masjid untuk salat. Idanya tokonya tutup ketika azan, enggak ada orang yang datang untuk salat. Maka terbalik dah syariat dia. Kita hanya syariat yang seremonial. Pokoknya upacara beraya kami beres dia. Maka ini yang harus kita perbaiki narasi-narasi dakwah kita. Inti dari syariat Islam yang mulia itu yang pertama amar ma'ruf. Yang kedua nahi mungkar. Nahi mungkar ini tidak ada yang menjalankan. Padahal baru kemarin saya sampaikan sebuah status di media sosial. Andai kata ada seorang petugas saja ditempatkan di gerbang Kopelma Darussalam di Simpang Galon, 2 row, betiro, na pintu tambong pintu tubit. Inan mentang terau. Setiap orang yang melintasi gerbang tersebut tidak sesuai dengan standar syariat hanya perlu ditegur. Hana payah drop, hana payah sak langgerupu, tegur saja. Pakai baju seragam petugas, hentikan. Nyan pekan lu pundung. Oma katua pak benar bat tebit subuh hana sogalannya kai no hat kada caurau. Gagat nyan tengok be mulang li. Tengok hilang lah. Hanya pekan betul lu puntung. Maka fikir alasan lain lah. Oh kabeh alasan. Dia merasa tertekan sendiri apabila melewati tempat tersebut tidak sesuai dengan standar syariat. Lewat Romeo dan Juliet, nyan so yang ikut. Adik pak. Adik merumpok pajan. Adik dari Banlehi atau adik berusaha merompok. Hanya dengan bertanya-bertanya begitu saja, maka orang yang melintasi gerbang tersebut mereka akan mempunyai beban batinnya menyebut tidak sesuai dengan syariat. Payah terputar limpuk, payah terputar ibarat penaji rukoh. Putaran limpuk, putaran rukoh bertambah jarak 1 km. Kalau begitu supaya nyaman berlalu lintas, sudahlah kita sesuaikan dengan standar syariat. Nyan hai pikir. Ilan EUPK cuma kewenangan buat tak wali kota Cakung. Hana anggaran Ustaz. Satpol PP dan WH-nya cika 3G anggaran lo. Menya untuk kegiatan pihak tambah anggaran pindah hentang gaji. Tinggal kita bayar by order, outsourcing. Enggak perlu lagi dibayar gaji kalau setiap kegiatan Anda harus dibayar lagi. Ini tupoksi dari Allah Ta'ala, bukan hanya tupoksi dari negara. Mabran pekahanan tam nengku teke di raya panjang badan dan kabeh yang tupot. Mai tanya cakre mana? Galam tak gertuk, gertuk tanya oleh. Menyeraya panjang badan dan kabeh ya. Maka inilah perlunya kekuasaan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jaga jalan-jalan protokol kita, jangan ada yang melanggar syariat. Kampung Brawi tinggal orang yang lewat bak jalannya, jalan-jalan kecil taman penan. Jalan kecil zaman. Tinggal yang lewat bak jalannya mentang jaga. Lorong-lorong lain home je. Hanya tinggal jaga jalan ini saja. Saya tebit jalan kecil zaman Kampung Brawi tetap nampilannya harus sesuai syariat. Maka pelan-pelan orang akan berfikir, nyo kena ejak bagi dia kupinya.
Tapi untuk roh lewat jalan je menyohana tetuk pakaian menutup aurat hang kemah je lewat pai putar dah. Orang akan mulai menyesuaikan. Hana payah dajak pelit data tago. Nya ya pelit kerahkan salpo PP kedih ulele kedih ulunga kedih ujung batai. Habis pai menang-menang. Duduk satu tempat saja, tempat ruang akses mereka, jaga lalu lalang mereka, selesai. Kalau kita benar-benar ikhlas berbuat untuk syariat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mawaknya memang hai fikir je. Makanya ke depan pilih saya. Kagak banyak lah hanya mendahului, ada pun ada partai lah. Jadi demikian barangkali sekedar provokasi kita untuk pagi hari ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, salat 5 waktu fardu ain itu adalah dasar agama, tiang agama. Berjamaah fardu kifayah, tetapi akhlak adalah syiar agama. Maka ibarat orang membangun sebuah rumah tangga, pondasi rumah itu dibangun di awal perkawinan, itu prestasi. Begitu selesai menikah langsung dah berkah, alhamdulillah lendeku kalau pegat pondasi rumah. Nanti ketika sudah punya anak, punya cucu, Anda tidak lagi sedang berbicara pondasi, Anda sedang berbicara tentang aksesori. Ilan pagu kalagak neku, ilan kalau pula bak kaya bulan. Ini ada orang sudah punya anak, sudah punya cucu, menyatakan ilan neku alhamdulillah balon pedang pondasi rumah. Karena cucu baru pegang pondasi. Maka Islam kita sekarang sudah 15 abad, bukan lagi kegembiraan bercerita alhamdulillah kami sudah salat berjamaah di awal waktu. Nyan yang bahagia pegahnya urang bantamong Islam. Orang yang ketrip dalam Islam kau nyali kebahagiaan, alhamdulillah sudah salat berjamaah di awal waktu. Orang yang sudah lama dalam Islam mereka sedang berbicara aksesoris. Ini dianggap sudah selesai. Kalau belum selesai, selesaikan itu secara rahasia, jangan dipublikasi. Mutam-mutam rapikan saf. Tapi yang harus kita rahasiakan, alhamdulillah kita hari ini sudah dapat mencegah orang berbuat mungkar di tempat pulen. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyuruh orang berbuat ma'ruf di tempat pulan. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelamatkan seorang miskin dari terpuruk untuk menuju rentenir. Alhamdulillah kita bisa menyelamatkan akidah seorang muslim dari dipengaruhi oleh seorang non muslim. Itu yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai salat berjamaah di awal waktu. Nyan nenek-nenek, cik-cik ya pegahnya mentang, itu sudah terlambat. Harusnya kita malu kalau itu masih menjadi sebuah prestasi. Itu sudah menjadi tabiat dasar. Yang menjadi prestasi kita adalah tentang akhlak. Tapi kalau sudah tidak ada lagi solat yang tidak berjamaah, itu memang sudah tidak ada akhlak sama sekali. Maka janganlah akhlak kita masih dimulai dari nol, dari SPBU lebih. Rancanglah akhlak-akhlak yang lain yang lebih baik, yang lebih produktif. Mudah-mudahan narasi tentang syariat itu semakin lama semakin menarik. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang merasa nyuka kedenak ke itu salah panitia karena gundang len. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.